Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari Ustadz Kainama. Kali ini Ustadz Kainama menuduh Yesus Kristus sebagai kadrun. Nah, ini kebangatan si Ustadz Kainama ini ya. Nah, sebelum kita memberikan komentar, mari kita terlebih dahulu mendengarkan cuplikan video berikut ini. Markus 1:13. Oke, Supran, Sabdani. Ya, versi paralel. Bukan pemirsa ikutin ya, ini dasarnya. Di padang gurun itu ia tinggal. Kenapa Kainama tidak mempersilahkan Ustaz Daniel untuk baca? Karena ini dasarnya dulu. Nanti Ustaz Daniel baca di setelah dasar. Pemirsa, Ustaz Daniel minta tolong jangan marah. Di blog di padang gurun itu ia tinggal. Jesus tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Jesus berasal dari padang gurun. Gurun. Ya, bukan cuma saya mualaf dibilang kadal gurun. Come on. Ya, Jesus itu asalnya pernah tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk dicobai oleh iblis. Bayangkan, Tuhan dicobai iblis di padang gurun, lalu keluar dari situ. Beliau pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Oke, Yohanes 3:14 Ustaz. Yohanes 3:14. Ya, sudah di screenshot ya. Yesus pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia adalah Jesus. Jesus harus ditinggikan sebagai kadrun. Baca. Sebagai orang dari padang gurun. Ya, ini malah lebih parah daripada kadal, karena ini ular. Di blog Ustaz ular kan? Ini bukan menyerang atau menghujat atau menistakan, enggak. Kita baca Bible aja. Jadi supaya jelas siapa yang kadrun-kadrun itu siapa. Ya, anak manusia atau Jesus harus ditinggikan sebagai orang dari gurun. Harus tuh, ada kata-kata harus. Disamakan seperti ular. Jesus itu bukan Kainama yang ngomong. Yohanes 3:14. Oke, screenshot. Sudah, harus screenshot ya. Yohanes 11:54. Yohanes 11:54. Yohanes 11:54. Jadi ada mata rantai ya dengan tema. Ini bukan berarti Ustadz K itu ngalor ngidul kemana-mana, enggak. Karena orang Arab itu, sekali lagi, orang Arab di mata orang-orang non-muslim di Indonesia, dan ada beberapa muslim juga yang bilang kadrun. Orang Arab itu kadrun. Maka itu startnya dari sini. Ketika kita bahas tema Yesus orang Arab, kita mulainya dari sini, kadrun. Baik ya, ini kadrun yang ngomongnya, ini kadrun, yang dibilang kadrun, ya, oleh orang-orang Kristen, apalagi YouTuber Kristen, bilang bangkai kadrun. Nah sekarang kadrun ini lagi ngomong bahwa Yesusmu juga, kenapa tidak dibilang kadrun? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun. Baca, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal. Yesus tinggal di padang gurun, come on. Ayolah, baru kita bahas nanti. Apakah dia Arab? Karena orang-orang itu memaki orang muslim di Indonesia, muslimin wal muslimah dimaki oleh orang non-muslim apalagi Kristen, ya, dengan bahasa kadrun. Come on, lihat. Sudah 3 ayat. Markus 1:13, Yohanes 3:14, dan yang terakhir ini Yohanes 11:54. Your Jesus also came from gurun, a desert. Kalau kami disebut kadal gurun, bagaimana dengan Yesusmu yang tinggal di padang gurun? Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama. Ya, nampaknya Ustadz Kainama ini sedang kecewa, kesal, dan marah karena dia merasa tersinggung karena disebut kadrun ya. Nah, teman-teman, sebetulnya kita tidak sembarangan menyebut orang kadrun ya. Tapi kalau Ustadz Kainama merasa tersinggung dan akhirnya membalikkan fakta karena Yesus juga pernah hidup di padang gurun 40 hari 40 malam, dan itulah sebabnya Ustadz Kainama mengatakan Yesus pun juga harusnya disebut kadrun. Nah, teman-teman, logikanya itu kan kacau ya. Bukan berarti kita kalau ke padang gurun maka kita juga disebut kadal gurun, bukan. Sebetulnya kata kadrun ini dimaksudkan karena ada orang Indonesia menjunjung tinggi kehidupan Arab, tetapi kehidupan budaya di Nusantara Indonesia ini justru diabaikan. Lebih menjunjung tinggi kehidupan ke-Arab-Araban. Dan itulah yang seharusnya tidak benar. Nah, Ustadz Kainama kali ini mengutip beberapa ayat Alkitab untuk membenarkan pendapatnya, mengatakan bahwa Yesus itu juga disebut kadrun karena dia pernah ke padang gurun. Nah, itu adalah sesat pikir dari Ustadz Kainama. Mari kita lihat pertama dari ayat Alkitab yang dia kutip. Saya baca untuk kita semua di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke
13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada waktu Yesus sebelum melakukan tugas melayani di tengah dunia ini, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Yesus melakukan puasa itu di padang gurun. Jadi konteksnya, Yesus berada di padang gurun itu berpuasa selama 40 hari 40 malam. Disitulah Yesus dicobai oleh iblis sebelum Yesus melakukan tugas pelayanannya. Nah, ini disalah mengerti oleh Ustadz Kainama karena Yesus berada di padang gurun, maka mestinya Yesus juga disebutkan itu salah ya. Jadi teks itu bicara soal sebelum Yesus melakukan tugas pelayanannya, dia pergi berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Lalu dia juga mengutip Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Nah, ini menarik ya. Ustadz Kainama ini saking sukanya mencomot-comotologi ayat Alkitab, maka dia mengabaikan ayat-ayat sebelum itu. Saya baca ayat yang dia kutip ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, karena ada kata padang gurun, maka Ustadz Kainama memberikan label ini kepada Yesus, maka Yesus pun juga mestinya disebut kadrun. Padahal kalau dia teliti dan konsisten melihat ayat sebelumnya dan sesudah itu, kalau kita perhatikan di ayat 13 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Maka dilanjut ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15 ini penting, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Ustadz Kainama kenapa mengabaikan ayat sebelum dan sesudah ini? Ini penting. Ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama ini tidak boleh disalah mengerti. Ya, harus mengerti bahwa hanya dia yang datang dari surga, yang juga turun dari surga, yang bisa membawa kita memperoleh hidup dalam kerajaan surga. Kemudian satu ayat lagi yang dia kutip di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-54. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ di daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Nah, menurut Ustadz Kainama, karena Yesus pernah tinggal dan hidup di padang gurun, maka Yesus mestinya harus disebut kadrun. Apakah model pemikiran seperti itu bisa diterapkan? Ya tentu tidak ya. Jadi kalau kita menanggapi Ustadz Kainama yang mengatakan demikian, mestinya pola pikirnya cacat logika. Nah, saya tahu maksud Ustadz Kainama ini karena dia marah dan kecewa kepada orang Kristen karena menyebut dirinya sebagai kadrun. Dan Ustadz Kainama tersinggung, itulah sebabnya dia membawa-bawa Yesus. Karena Yesus pernah tampil di padang gurun, berpuasa di sana, dan juga hidup bersama murid pada waktu di padang gurun. Nah, itulah sebabnya Ustadz Kainama pun menyebut, mestinya kalian juga harus sebut Yesus sebagai kadrun. Apakah Yesus kadrun? Jelas tidak ya. Ustadz Kainama, Anda salah total. Karena Yesus itu bukan hidup tinggal selama-lamanya di padang gurun. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang dari surga, yang telah turun dari surga. Dan dia juga yang akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya hidup bersama dia di dalam kerajaan surga. Alangkah kasihannya Ustadz Kainama, saking pusingnya mencari kelemahan orang Kristen, akhirnya menyebut Yesus sebagai kadrun. Sangat disayangkan pola pikir itu. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom.